Ya, baik. Terima kasih Pak dosen. Perkenalkan nama saya Edi Aliani, Pak dosen. Selama ini saya bekerja di SD Negeri 3 Karangendah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Itu dari tahun 2004. Alhamdulillah Pak dosen berganti status di tahun 2022 menjadi ASN P3K, syukur alhamdulillah. Dan perjalanan saya dari rumah menuju tempat kerja saya sehari-hari di SD tempat saya itu memakan waktu kurang lebih sekitar 25 menit Pak dosen. Ya, demikian Pak dosen. Terima kasih Ustadz Edi Aliani, dan semangat. Eh, Bisa disampaikan ke kami eh, bagaimana Ustadz Edi Aliani ini eh, memilih satu di antara teritori belajar yang sudah pernah diajarkan, sehingga teori ini cocok untuk materi yang akan saya sampaikan. Misalnya behavioristik. Bisa diterangkan kami apa sih materi apa teori belajar behavioristik itu? Ya, baik Pak dosen, mohon izin dan sebelumnya mohon bimbingan arahan. Kalau jawaban saya nanti memang tidak tepat ya Pak dosen atau bahkan salah ya Pak dosen, mohon maaf. Baik, berkenaan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak dosen, masalah teori pembelajaran, yaitu teori pembelajaran kognitif, itu kalau menurut saya Pak dosen, itu berfokus pada proses mental Pak dosen, yang terjadi dalam diri individu, seperti bagaimana informasi diproses, disimpan, diingat, dan konteks pembelajaran. Jadi penerapan dalam perangkat pembelajaran, misalnya Pak dosen dalam rancangan perangkat pembelajaran, itu saya berusaha untuk memastikan dulu bahwa materi yang diajarkan atau disusun itu sudah secara sistematis dan struktur dengan memperhatikan urutan yang logis. Saya juga memasukkan strategi untuk membantu siswa untuk bisa membangun hubungan antara pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Ya kurang lebih seperti itu Pak dosen, mohon bimbingan selanjutnya. Baik, kami tadi ingin belajar banyak dari Bapak tentang behaviorisme atau behavioristik. Misalnya ini tentunya sudah diberikan oleh dosen-dosen kita di awal-awal kita PPG, dan ini nanti akan dipertajam lagi waktu PPL. Jadi behavioristik itu kata kuncinya itu perubahan tingkah laku. Jadi harapannya dengan adanya stimulus dan respon, ada contoh dari Bapak kita sebagai guru, ada uswah, nanti kita bisa mengamati perubahan-perubahan tingkah laku anak-anak yang harapannya mendekati lebih baik gitu ya. Jadi penguatan atau reinforcement yang digunakan itu tujuannya untuk meningkatkan perilaku tertentu yang kita inginkan dari anak-anak kita. Jadi behavioristik ini bertumbuh pada perubahan perilaku yang bisa diamati, yang tadinya ketemu tidak salam tidak sapa berubah menjadi salam dan sapa, yang ketika dengan temannya sering bullying dan sebagainya, ini akan berubah. Ini salah satu teori yang mungkin harus kita perdalam lagi, karena ini akhlak bagi anak-anak kita itu seperti yang kita pahami, akhlak itu di atas ilmu gitu ya. Artinya kita sebagai pioner-pioner guru-guru agama ini, pejuang-pejuang akhlak untuk anak-anak kita ya, behavioristik ini tentunya penting untuk kita
kuasai bagaimana penerapannya di kelas-kelas kita. Oke, baik Pak Edi. Selanjutnya, apa yang Pak Edi ketahui tentang TIPEK? Maaf Pak dosen, bisa diulang kembali Pak? Apa yang Pak Edi ketahui bisa kita diberi informasi tentang TIPEK? Kembali Pak dosen, mohon dengan sangat bisa memaafkan karena saya kurang begitu memahami tentang bahasa itu. Sekali lagi saya mohon maaf Pak dosen, istilah bahasa yang Pak dosen barusan sampaikan. Demikian Pak. Ini di modul ajar pasti saya yakin ada di modul ajar Bapak Ibu. Ada Pak. Gimana? Ada. Ada. Karena ini awal-awal kita, Bapak Ibu di PPG kan itu biasanya PBL, PJBL, TIPEX dan lain sebagainya itu biasanya diberikan gitu loh. Mungkin karena kesibukan ya, jadi belum sempat dibaca-baca lagi ya. Iya Oke. Pak dosen. TIPEX ini kan singkatan sebenarnya ya. Singkatan dan ini ada hubungannya tadi yang saya ingin dapat dari Bu Maziatun Niswah keterangannya. Hubungannya dengan teknologi ya. Jadi technological pedagogical content knowledge ini teknologi pendidikan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran kita ya. Jadi TIPEX ini sebenarnya sebuah perangkat teknologi yang digunakan untuk membantu kita mencapai tujuan pembelajaran. Anak-anak ngerti yang kita ajarkan lebih mudah dengan penggunaan TIPEX tadi itu ya. Ya, Jadi terima kasih Pak dosen. nanti mungkin sudah pernah diberi tapi lupa gitu ya. Ya, ya Pak dosen. Jadi diperdalam lagi dan tujuan TIPEX ini salah satunya membantu guru memadukan teknologi, strategi mengajar dan materi pembelajaran dengan seimbang. Kayak tadi dengan game-game yang syarat dengan teknologi yang digunakan Bu Maziatun itu menjadi menyenangkan, warna-warni, anak bisa langsung menyaksikan apa yang dia jawab di lewat Chromebook-nya, lebih seru gitu ya. Ini daya dukung untuk pembelajaran kita. Ya, terima kasih Pak dosen. Satu lagi mudah-mudahan ini kita bisa dapat nih. Oke, jangan pakai jurus terakhir. Bu Walina tadi juga ada keren. Bagaimana Ustadz Edi Aliani ini merancang proyek P5RA yang sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Apa sih profilnya, tujuannya, aktivitasnya apa? Jadi apa yang bisa dieksplor oleh Pak Edi tentang P5RA pada momen UKOM kali ini. Silakan Pak Edi. Ya, baik Pak dosen. Mohon izin, sekali lagi mohon arahan dan bimbingan setelah ini. Apa yang ditanyakan oleh Pak dosen tadi, ini memang betul ada terjadi di dalam kurikulum Merdeka untuk saat ini tentunya. Jadi untuk mencapai apa yang dimaksud oleh Pak dosen tadi, terutama sekali lingkungan peserta didik ataupun apa yang saya maksud tujuan daripada P5 itu Pak dosen, mulai dari pengembangan awal, inti daripada tujuan, lalu bisa mewujudkan melalui kompetensi para peserta didik. Kurang lebih rangkaian jawaban saya atau bahasa saya seperti itu Pak dosen.
Mohon maaf sekali lagi jika tidak memuaskan, mohon arahan dan bimbingan, Pak dosen. Kalau P5RA singkatan dari apa, Pak? Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Apa ya Pak ya selanjutnya Pak? Lupa Pak. P-nya ada 5. 5 jumlah P-nya. Prof. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pancasila. RA-nya rahmatan lil Alamin. alamin. Ini hukum loh Pak. Ini gimana nih? Saya bingung jadi. Semangat kelompok E. Semangat Bapak Ibu. Kayaknya ini pura-pura nggak bisa. Ini kayaknya pinter semua ini sebenarnya ini. Insya Allah ini. Ada beberapa topik yang bisa diambil atau tema yang bisa diambil dalam P5RA seperti kearifan lokal, apa yang bisa kita kembangkan jadi bahan pelajaran yang berkaitan dengan kearifan lokal di sekitar kita. Ada gaya hidup berkelanjutan, pemanfaatan misalnya sampah menjadi barang yang bisa reuse, bisa digunakan kembali gitu kan. Jadi eco brick dan lain sebagainya. Dan lain-lain gitu ya. Tentunya tujuannya dari P5RA ini sekaligus memberi praktek baik anak-anak langsung mengerjakan. Anak-anak langsung menunjukkan karyanya kalau itu berupa karya. Anak-anak langsung mempraktekkan kalau itu misalnya berupa kebinekaan gitu. Bagaimana pemilihan ketua OSIS kalau di SMP dan SMA dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian dibingkai dengan rahmatan lil alamin, karena kita sebagai guru agama dibingkai semuanya secara tersirat, disisipkan nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam materi atau proyek-proyek penugasan di kelima. Ya, Itu Bapak Pak Edi luar biasa. Terima kasih waktunya. Dan nanti Pak Edi mohon dibuka Al-Qur'annya. Kita ingin mendengarkan sama-sama surat Al-Adiyatnya. Surah Al-Adiyat ya Pak dosen? Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabhan fa'amuriyati qadhan fal mughirati subhan fa'asarna bihi naf'an fawasadna bihi jam'an innal insana lirabbihi lakanut wa innahu ala dzalika lasahid wa iyyahu li hubbil khairi lasadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa khuzila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Bapak Edi. Insya Allah tidak ada kata terlambat untuk kita sama-sama ya, sama selalu berupaya meningkatkan kompetensi, kemampuan dan kebisaan kita, terutama di ayat suci Al-Quran ini. Tadi Ya, sudah baik, tapi harus ditingkatkan lagi Pak Edi, karena Pak Edi ini guru yang ya Pak akan dosen. mengajarkan kembali ke
ke anak-anak kita. Ya Pak, terima kasih motivasinya Pak. Pak Edi, belajar Al-Quran itu insya Allah dipermudah kok oleh Allah. Saya ini orang yang terlambat belajar Al-Quran. Saya waktu SMP ini klasik sebentar biar kita sama-sama termotivasi ya. Saya waktu SMP itu alhamdulillah ya ranking 1. Tapi ada pelajaran yang paling saya takuti itu pelajaran agama. Terutama pelajaran baca Al-Quran. Karena walaupun saya ranking 1, saya nggak bisa baca Quran. Tapi yang sifatnya hafalan, misalnya rukun-rukun haji, syarat haji, dan sebagainya, insya Allah saya bisa. Karena itu hafal. Tapi ketika guru ngajar di kelas, saya duduk paling diem, berdoa dalam hati. Mudah-mudahan nggak ditunjuk, suruh baca Quran. Kayak seperti ini. Kemudian lulus SMP, saya mau daftar ke STM, ternyata Allah belokkan saya. Ternyata saya dibelokkan sejarah hidupnya, akhirnya masuk pesantren. Yang lain pada pinter baca Quran, saya nggak bisa. Saya belum bisa pada waktu itu. Alhamdulillah saya nggak malu-malu, emang saya nggak bisa. Akhirnya saya belajar. Begitu artinya tidak ada kata terlambat. Ayo kita semua memperbaiki, memperbarui, membaguskan bacaan Quran kita. Artinya bukan artinya karena ini menjadi penting bagi guru, modal dasar guru untuk apalagi guru PAI gitu kan. Ini penting. Ya, Pak Edi semangat. Allah banyak saluran untuk belajar kita online, baik offline atau online, banyak saluran kita untuk meningkatkan baca tulis Al-Quran kita. Oke. Amin. Ya. Keren baca. Terima kasih Pak dosen. Silakan ditulis Pak Edi. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Selanjutnya